Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zaki Putroindasya dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Samudra Pasai. Bab 1. Sejarah singkat. Oke, di sini saya akan membahas sejarah singkat dari kerajaan Samudra Pasai, yang dimana kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Lalu kerajaan itu pun berletak di Aceh. Sehingga sejarahnya adalah kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu yang pertama adalah kerajaan Perlak dan kerajaan Pasai, dengan raja pertama mereka adalah Malik Al-Saleh. Nama sebenar dari Malik Al-Saleh adalah Merah Silu. Kenapa ia berganti nama? Karena sebelum ia masuk Islam, namanya adalah Merah Silu. Tapi setelah ia masuk Islam, ia mengganti namanya menjadi Malik Al-Saleh. Lalu, kapan kerajaan ini berdiri? Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu atau Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Lalu, siapa saja raja-raja yang bertahta di sini? Saya akan membacakan beberapa data yang saya dapatkan dari artikel pemerintah Aceh, yang dimana di sini ada sekitar 13 sultan yang berkuasa pada kerajaan Samudra Pasai. Tapi saya akan membacakan 3. Selebihnya teman-teman bisa mencari. Saya akan menaruh link dari data yang saya dapat di link kolom deskripsi, oke? Yang pertama adalah Sultan Malikul Soleh yang berkuasa dari 1267 hingga 1297 Masehi. Yang kedua, Sultan Muhammad Malikul Zahir yang berkuasa dari 1297 hingga 1326. Lalu yang ketiga, ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang berkuasa dari 1326 hingga kurang lebih 1345. Bab 2. Di bab 2 ini kita akan membahas tentang perkembangan kerajaan Samudra Pasai di bidang ekonomi dan di bidang sosialnya. Oke, di bidang ekonomi, Samudra Pasai merupakan kerajaan dengan sifat maritim dan juga terkenal dengan bandar transito, di mana bandar transito ini merupakan tempat berlabuhnya berbagai kapal dari mancanegara. Oleh sebab itu, salah satu sektor penghasilan dan kerajaan Samudra Pasai merupakan perdagangan juga. Di sini saya mendapatkan data kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemomi atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Batullah. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Jadi di sini kita memiliki 3 bahan dagang yang sangat penting, yaitu ada lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar. Jadi di sini sudah dikenal ada mata uang, yang mata uangnya itu sama seperti mata uang negara Arab, yaitu dirham. Lalu, bagaimana dengan kehidupan sosial mereka? Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi. Di antara karya tulis tersebut ada Hikayat Raja Pasai, atau bisa disingkat dengan HRP. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. HRP menandai dimulainya perkembang sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durrul Al-Manzum karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Maknum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Bab 3. Oke, di bab 3 ini kita akan membahas masa kejayaan dari Kerajaan Samudra Pasai. Dari data yang saya dapat, saya mendapatkan data ini dari detik.com, di mana di sini ia menyebutkan ada 2 masa kepemimpinan yang membawa Kerajaan Samudra Pasai menuju masa kejayaannya. Yang pertama adalah pada masa kepemimpinan Sultan Ahmad Perumal. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai berhasil menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Delhi, India. Jadi pada masa itu, Kesultanan Kerajaan Samudra Pasai dapat menjalin hubungan dagang yang baik dengan Kerajaan Delhi di India. Lalu yang kedua adalah pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II yang berkuasa mulai dari tahun 1326 sampai 1349 Masehi. Hal tersebut dibuktikan dengan catatan Marco Polo yang menyebutkan bahwa pusat dari perdagangan yang sangat berkembang terjadi pada saat pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Bab 4. Awal keruntuhan. Oke, untuk data kali ini saya mendapatkan dari kompas.com, di mana di sini disebutkan awal keruntuhan dari Kerajaan Samudra Pasai adalah di masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin IV, yaitu pada tahun 1514 hingga 1517 Masehi. Apa penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai? Yang pertama, konflik keluarga. Penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya konflik keluarga kerajaan yang dimulai terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke Kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Akan tetapi, bantuan dari Kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak lain yang membuat Kerajaan Samudra Pasai semakin dekat kepada keruntuhannya. Yang kedua adalah diserang Kerajaan Majapahit. Faktor eksternal yang membuat Kerajaan Samudra Pasai runtuh adalah serangan dari Kerajaan Majapahit dari Jawa Timur. Samudra Pasai yang berhasil menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka membuat Kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyerang Kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, serangan Majapahit terhadap Samudra Pasai juga didorong oleh adanya perlakuan yang tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zohir terhadap putri Majapahit, Raden Geluh Gemerancang. Alhasil, pada tahun 1345 hingga 1350, Majapahit Mahapatih Gajah Mada diperintahkan oleh Raja Majapahit Hayam Wuruk untuk menyerang Kerajaan Samudra Pasai. Awalnya Majapahit hanya menyerang pada perbatasan Perlak, tetapi mereka gagal karena wilayah itu dijaga ketat oleh pihak Samudra Pasai. Akibatnya, Gajah Mada memilih mundur terlebih dahulu sembari mencari strategi baru untuk menyerang Samudra Pasai dari 2 arah, yakni darat dan laut. Serangan darat yang dilakukan Majapahit juga gagal, tapi mereka berhasil membawa pasukan ke dalam istana setelah menginvasi laut. Sehingga Majapahit ini pun membuat Kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran. Lalu ada juga Kesultanan Malaka berdiri. Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudra Pasai. Hal ini juga membuat Kerajaan Samudra Pasai perlahan-lahan mulai mengalami keruntuhan. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Samudra Pasai di kawasan Malaka mulai melemah akibat dominasi sektor perdagangan Kerajaan Malaka di wilayah tersebut. Lalu ada juga faktor diserang Portugis. Penyebab terakhir yang membuat Kerajaan Samudra Pasai runtuh adalah adanya serangan dari Portugis pada awal abad ke-16. Pada
1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis memulai menguasai wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk Samudra Pasai. Lama-kelamaan, Portugis pun mulai menguasai sebagian besar wilayah Samudra Pasai yang menandai runtuhnya kerajaan. Wilayah kerajaan Samudra Pasai yang sudah runtuh diserang Portugis jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. Oke, mungkin sekian yang dapat saya beritahu mengenai kerajaan Samudra Pasai kepada teman-teman semua. Maaf jika masih banyak informasi yang salah atau masih banyak kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian dari saya dan terakhir saya ucapkan terima kasih.